استووا استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala segala amal salih bisa kita kerjakan dengan sempurna. Kita bisa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan ibadah dan ketaatan. Bahkan di antara kita ada yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah untuk berkorban. Di antara saudara-saudara kita ada yang Allah berikan mereka rezeki dipanggil untuk melakukan haji. Yang ini semua bisa terlaksana karena semata-mata kemudahan dari Allah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar menerima sedikit dari ibadah kita. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama, inna a'malakum qalilah fa akhlisu hadzal qalil. Sesungguhnya amal kalian itu sangatlah sedikit, maka yang sedikit ini berupayalah untuk senantiasa ikhlas. Kalau kita ingin membandingkan antara amal saleh yang kita kerjakan dan dengan hal yang sia-sia dari pagi sampai malam, tentu lebih banyak waktu kita terbuang dalam perbuatan yang sia-sia. Lebih banyak kita lebih tahan duduk di depan televisi dibanding di masjid membaca Al-Quran, menghadiri kajian. Kita itu lebih suka ngobrol yang tidak ada manfaatnya dibanding duduk bersimpuh di majelis ilmu. Maka ketika kita memiliki kesempatan untuk beribadah, yang sedikit daripada ibadah yang kita kerjakan itu benar-benar kita menjaga niat kita, benar-benar kita mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar menerima ibadah kita dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pembahasan kita akan membaca kitab kecil yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, salah seorang putra dari ulama ahli hadis di kota Madinah di abad ini, yang berkaitan tentang penyucian jiwa. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, fa nafsul lati baina yaday atau baina jambayil insan amruha azim wa sya'nuha kabir. Nafsu, jiwa yang ada pada diri seorang manusia itu memiliki urgensi yang sangat tinggi di dalam agama kita, memiliki perhatian yang tinggi, perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui perkara nafsu ini diperhatikan besar oleh Allah Azza wa Jalla?
faqad aqsama Allah azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar ad-dallah ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Allah telah bersumpah dengan beberapa makhluk Allah yang besar. Yang ini menunjukkan bagaimana agungnya dan besarnya Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Asy-Syams Allah bersumpah dengan makhluknya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Allah bersumpah dengan bulan yang mengiring matahari, ya. Kemudian Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan bumi. Makhluk-makhluk yang besar ini Allah jadikan sumpah, dan yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk. Tatkala Allah bersumpah dengan matahari, bulan, kemudian siang, malam, bersumpah dengan langit dan bumi, Allah katakan wa nafsin wa ma sawwaha, dan Allah bersumpah dengan jiwa dan apa yang telah Allah tetapkan dalam jiwa tersebut, bahwa jiwa ini senang terhadap perkara yang baik. Jadi fitrahnya jiwa kita itu mencintai kebaikan, dan Allah sudah tetapkan itu, sehingga seorang pada hukum asalnya dia mudah untuk diarahkan pada hal-hal yang baik, karena Allah telah menciptakan jiwa kita itu condong kepada kebaikan. Namun Allah uji kita dengan keburukan juga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah menguji jiwa kita ini dengan apa? Dengan kebaikan, fujuraha dengan keburukan dan ketakwaan. Maka orang yang akan dipalingkan oleh syaitan fitrahnya, maka dia akan memilih fujuraha, yang jelek. Makanya Allah katakan apa? Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Aku menciptakan hambaku itu semua mereka lurus, artinya menetapkan hanya Allah sebagai sesembahan mereka. Namun fajtalathumus syayatinu an dinihim. Syaitanlah yang mengeluarkan manusia itu dari fitrahnya, sehingga ada yang memilih fujuraha. Tatkala syaitan mewahyukan kepada manusia hal-hal yang buruk, maka sebagian manusia ada yang lebih condong kepada bisikan syaitan. Maka lihat jemaah bukan Allah azza wa jalla, baru Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya, dan telah rugi orang yang merusaknya, mengotorinya. Tatkala Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, yang kita harus fahami, zakkaha ini kalau bahasa kita, kalau masdarnya itu zakah. Di zakah artinya secara bahasa artinya adalah az-ziyadah fil khair. Zakah itu dari arti aslinya, makna aslinya adalah tambahan kebaikan. Ya, wal muradu bil ayah huna, adapun maksud firman Allah qad aflaha man zakkaha, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'adi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Maksud ayat ini, barang siapa yang berupaya untuk mensucikan dan memperbaiki jiwanya, kemudian ia berupaya untuk meninggikan kedudukan jiwanya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan dan memperbanyak ketaatan serta amal saleh. Tidak cukup sampai di situ, dia berupaya untuk menjauhkan diri dari segala bentuk keburukan-keburukan dan perbuatan maksiat. Barulah orang yang seperti ini akan terrealisasi
keberuntungan yang Allah katakan qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikannya, mensucikan jiwanya dengan dia berupaya untuk menintrospeksi jiwanya yang selalu tamak terhadap perbuatan dosa, tamak terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat. Karena ada di antara kita ini dalam masalah urusan akhirat, kalau bisa ya sedang-sedang sajalah. Belajar agama enggak usah paham-paham banget agama. Ya, nanti dibilang teroris kan begitu. Dalam masalah akhirat kita itu sangat zuhud gitu. Merasa tidak butuh. Ya, merasa tidak butuh. Kita sadari jiwa kita yang selalu condong kepada hal yang duniawi, kesenangan duniawi, karena jiwa ini ya biasanya kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi jiwa kita, Allah akan mudahkan untuk melakukan ketaatan dan dimudahkan untuk menghindari kemaksiatan. Barulah kita di sini masuk dalam ayat ini diberikan keuntungan oleh Allah Azza wa Jalla tatkala menyucikan jiwa kita. Kerjakan kebaikan, kemudian jauhi kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha, telah merugi orang yang merusaknya, menghancurkan kemuliaan dan kesucian jiwanya. Makna dassaha atau tadsiyah artinya adalah al-ikhfa, menyembunyikan. Jadi jiwa kita yang sudah Allah fitrahkan untuk mencintai ketaatan dan membenci keburukan, kecintaan kita terhadap kebaikan itu dan kebencian kita terhadap keburukan akan tertutup manakala kita sudah mulai suka dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sunnah. Artinya manakala kita suka berbuat maksiat, maka fitrah dari jiwa kita yang sudah Allah tanamkan itu akan hilang. Makanya manakala orang sudah mulai ya menyukai misalnya minuman keras, nanti akan berujung pada kemaksiatan yang lain, berpindah kepada maksiat yang lain, menzinahi anak orang. Bahkan Rasul mengatakan al-khamru ummul khaba'ith, khamr itu induknya segala keburukan. Sampai bukti daripada khamr ini induknya segala keburukan, seorang anak bisa menzinahi ibunya. Ya, seorang anak dalam ketika dia tidak sadar, ketika mabuk, dia bisa menzinahi ibu dan anaknya, menzinahi saudarinya. Subhanallah. Maka manakala orang sudah mulai ya suka dengan maksiat, dia itu akan menyembunyikan kemuliaan jiwanya dengan melakukan dosa-dosa tersebut. Wa tamaraha birradha'il wal khasa'is, dan dia merusak, merendahkan, melecehkan jiwanya dengan melakukan hal-hal yang hina dan yang buruk, serta dia wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil 'uyub, dan dia menghancurkan kebaikan dan kesucian jiwanya dengan melakukan hal-hal yang termasuk aib, seperti orang melakukan ya, membuka aurat di depan orang lain, ya, ini aib ini. Seperti orang yang biasa keluar naik kendaraan dengan menggunakan celana di atas paha, ini aib. Hal-hal yang seperti ini akan merusak wibawa seseorang dan akan merusak kesucian jiwa dia. Hatta sarat dani'atan atau nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan wastahaqqat bidzalika al-khaybah wal khusran wal a'yadu billah. Jadilah jiwanya itu jiwa yang rendahan, jiwa yang hina, jiwa yang selalu condong kepada maksiat dan jauh dari ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala,
sehingga waqad khaba, dia mendapatkan khaybah, kerugian, kebuntungan, wal khusran, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jadi lihatlah bagaimana Allah memberikan perhatian yang besar terhadap jiwa ini. Kemudian Syekh mengatakan fannufusus syarifah la tarda illa minal asya illa bi'a'laha. Jiwa yang mulia adalah jiwa yang tidak meridai sesuatu kecuali yang baik-baik. Itu jiwa yang mulia. Berbicara selalu milih cara berbicara agar orang lain tidak tersinggung. Tidak mudah mengeluarkan ucapan-ucapan melaknat. Semoga kamu begini, dasar ya anak setan, kemudian yang lainnya. Dia kalau jiwanya baik, dia selalu memilih sesuatu yang bagus, yang baik, nilai tinggi di masyarakat itu. Dia selalu memilih hal-hal yang menurut masyarakat itu baik. Wa afdaliha, dan dia selalu memilih sesuatu yang sempurna. Wa ahmadiha aqibah, dan dia selalu memilih sesuatu yang endingnya itu baik. Karena Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kita kalau dipilihkan dua perkara, yang baik dan yang buruk, tentu yang baik kesudahannya adalah kebaikan. Jadi kita memilih yang baik, yang sudah pasti kesudahannya itu baik, dan kita meninggalkan keburukan yang itu bisa jadi berkesudahan buruk jika kita tidak bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa nufusud dani'ah, adapun jiwa yang rendahan, tahumu haulad dana'at, dia itu senang pada hal-hal yang jelek. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dhubabu 'alal aqdhar, dan dia di situ senang terjerembab seperti seekor lalat yang suka hinggap di tempat-tempat yang bau dan busuk. Nah, itulah perumpamaan jiwa yang jelek, jiwa yang rendahan. Dia itu selalu singgah pada hal-hal yang jelek. Senang kalau ada orang lagi ngumpul, gosip, senang di situ. Tapi kalau ada orang mau dirikan kajian ilmu itu, yang suka memusyrik-musyrikkan orang, yang suka ngafir-ngafirkan orang, dituduh dengan hal-hal yang jelek. Tapi yang duduk dengan wanita-wanita jalang itu enggak diganggu. Ya, dari jiwa yang jelek itu jiwa yang selalu hinggap pada perkara-perkara yang jelek, sebagaimana hinggapnya seekor lalat pada hal-hal yang jelek. Jiwa yang baik adalah jiwa yang seperti lebah. Lebah dia hanya hinggap pada bunga-bunga yang akan menghasilkan apa? Madu. Itulah ya perumpamaannya. Kalau jiwa yang jelek seperti lalat, di sampah, di kotoran-kotoran, itu lalat suka. Tapi kalau jiwa yang baik seperti lebah, dia hanya hinggap di bunga-bunga yang akan menghasilkan madu, yang kebaikannya akan dinikmati oleh manusia. Ya. Kemudian fan-nafsu syarifah al-'aliyyah la tarda bil-zulm. Jiwa yang baik, jiwa yang mulia itu tidak suka kezaliman. Jiwa yang baik tidak suka kezaliman, tidak mudah menzalimi orang, tidak berpikir dia untuk menzalimi orang, karena dia tahu Rasul mengatakan az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah, kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Dia tahu persis itu. Wala bil fawahish, jiwa yang baik, jiwa yang tidak suka dengan hal-hal yang apa? Fawahish, keji, enggak suka zina, enggak suka khamr, ya, enggak suka mabuk-mabukan, enggak suka. Itu jiwa yang baik. Wala bisariqah, tidak suka mencuri. Berarti kalau orang yang gampang mencuri, jiwanya sudah tidak mulia lagi. Korupsi itu nama lain dari mencuri.
Bahkan terkadang orang mencuri sendal itu lebih terlihat buruk karena dia dibahasakan dengan mencuri. Berbeda dengan yang korupsi triliunan, itu terasa apa? Biasa-biasa saja. Maka jiwa yang baik, mereka itu yang tidak suka mencuri. Baik mencuri milik orang lain, mencuri milik rakyatnya, tidak suka. Tidak suka dia. Ya, istri tidak suka mencuri punya suaminya kalau dia sudah apa? Sudah dicukupkan dengan pemberian suaminya, tidak mau dia mencuri uang suaminya, tidak mau dia. Begitu pula sebaliknya, suami tidak mau ngambil diam-diam punya istrinya, harta istrinya, karena dia menjaga kemuliaan jiwanya. Wal khiyanah, begitu pula jiwa yang baik tidak suka berkhianat, karena dia tahu khianat itu ciri khasnya orang munafik. Wa idza tumina khana, kalau orang munafik diberi amanah khianat, tahu dia, karena jiwa yang baik akan berlawanan dengan khianat. Ya, li'annaha akbaru min dzalika wa ajal, karena kemuliaan jiwanya dia selalu sanjung lebih tinggi. Apalah artinya popularitas, apalah artinya kedudukan yang jika diminta diraih dengan cara curang, apalah artinya kekayaan jika mendapatkannya dengan mencuri. Dia lebih menjaga izzahnya, dia lebih menjaga kemuliaan dirinya. Apalah artinya sebuah kekayaan yang itu berasal dari amanah umat kemudian diambil. Yang lagi viral sekarang itu gaji salah satu apa daripada ya sebuah gabungan ya, yang dia itu atau sebuah kelompok yang dia itu di situ mengelola dana umat, ya, instansi bisa begitu. Dia mengelola dana umat yang presidennya digaji dengan gaji 250 juta. Ini yang biasa menyalurkan dana umat. Yang nyumbang siapa? Pemulung, ojek. Yang nyumbang presiden yang mengelola instansi ini digaji 250 juta sebulan. Apalah artinya kekayaan yang seperti itu jika mendapatkannya dengan cara mengkhianati umat dengan amanah ini? Boleh lihat jemaah dengan Allah Azza wa Jalla, kita lebih memilih kemuliaan jiwa kita dibanding apa? Dibanding kesenangan yang sementara. Wan nafsu al-mahinah al-haqirah al-khasisah bidadd min dhalik fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Adapun jiwa yang jelek, jiwa yang rendah, jiwa yang hina, lawan daripada jiwa yang mulia tadi, maka kebalikannya, suka mencuri, suka khianat, suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka dia. Dan ketahuilah setiap jiwa itu akan condong sesuai dengan sifat jiwa kita. Jika jiwa kita yang Allah telah sifatkan dengan jiwa yang muflih, jiwa yang beruntung, maka dia akan condong kepada ketaatan. Jika yang kedua, jiwa yang apa? Jiwa yang rendahan, maka dia akan condong kepada hal-hal yang negatif. Maka setiap jiwa akan condong sesuai dengan apa? Dengan sifatnya. Maka seorang yang condong kepada kemungkaran, itulah sifat jiwa yang dia miliki. Orang yang condong kepada ketaatan, itulah sifat jiwa yang dia miliki. Ya. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعني بها عناية فائقة. Manakala kata Syekh di sini, pensucian jiwa itu memiliki perhatian besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa menasihati diri mereka untuk memperhatikan apa? Kesucian jiwanya ini dengan perhatian yang sangat besar. Bayangkan jamaah, Rabb kita Subhanahu wa taala
bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar, akan jiwa ini menunjukkan perkara jiwa kita atau nafsu kita itu di sisi Allah adalah sesuatu yang besar dan harus kita berikan perhatian yang besar. Namun kita jika menyepelekannya, seperti yang kita sering dengar orang, ya nanti ajalah tobatnya umur 40 tahun begitu. Ini orang yang tidak tahu bagaimana dia harus memperhatikan jiwanya. Nanti ajalah tobatnya kalau sudah nikah. Nah itu. Ini orang yang melalaikan jiwanya. Dia tidak memperhatikan perhatian besar terhadap kesucian jiwanya. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiq hadhihi al-ghayah al-hamidah liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis sa'adah al-haqiqah. Dan dia harus bermujahadah, memaksa jiwanya untuk selama ya hidupnya Allah berikan dia, maka dia harus berupaya untuk merealisasikan apa? Merealisasikan al-ghayah al-hamidah, tujuan yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya jika kita punya jiwa yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik, kembali kamu kepada Rabbmu, pulang kamu menuju Rabbmu, sebagaimana dia yang meniupkan engkau, ya, dengan apa? Dalam keadaan radiyah, mardiyah, engkau ridha terhadap keputusan Allah dan Allah meridaimu, dan engkau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Paksa jiwa kita agar dia tergolong jiwa yang mutmainnah, agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan dijaga oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kemaksiatan. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di kubur atau ketika kita di alam barzakh dan ketika kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lin nafsi 'alal muslim haqqan kama qala Rasulullah SAW. Jiwa kita itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Jiwa kita. Rasul mengatakan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya atas dirimu atau sesungguhnya jiwamu itu memiliki hak atas dirimu. Berarti kita harus menunaikan hak daripada jiwa kita. Maka kelirulah orang yang menyangka bahwa hak jiwa kita itu terlalu dipaksa untuk sampai pada derajat wali, seperti menjadi wali agar disanjung manusia, dipaksa untuk ketaatan saja. Artinya jemaah bukan Allah Azza wa Jalla, kita itu tidak diperkenankan untuk memaksa jiwa kita ini totalitas dalam ibadah, tidak. Begitu pula kita tidak dibenarkan untuk membiarkan jiwa kita terlepas begitu saja, bebas melakukan kemaksiatan. Itu terlarang. Dari berlebih-lebihan dalam ibadah, seperti kita itu salat malam dari ba'da isya sampai subuh, itu tentu tercela, karena tidak begitu Nabi qiyamul lail. Kemudian kita puasa sebulan full tiap bulan tanpa memperhatikan hak istri kita. Tujuan kita baik untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Tidak pula kita terlalu melepaskan jiwa kita. Sudahlah, masih muda, biarkan aja lah, biarkan aja. Nanti kalau sudah usianya matang baru dia tobat. Padahal jamaah dan bukan Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala atau di balik rahasia umur 40 tahun, ya, segala kebaikan yang kita kerjakan rutin istiqamah sebelum usia 40 tahun itu akan istiqamah kita kerjakan ketika usia 40 tahun ke atas. Sebaliknya, keburukan dan dosa yang kita kerjakan di bawah usia 40 tahun
itu akan dikerjakan terus sampai usia 40 tahun ke atas. Sekiranya ya menunda kebaikan, menunda taubat itu ada kebaikannya, niscaya orang yang mengatakan nanti umur sekian saya akan bertaubat, niscaya perkataan ini ada baiknya, tapi karena ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Karena apa? Seorang yang ingin bertaubat di usia 40 tahun, sebelum dia masuk usia 40 tahun segala bentuk dosa dia kerjakan, maka kecil kemungkinan dia untuk meninggalkan keburukan tersebut. Sehingga jemaah bukan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita salah. Kepingin jadi orang soleh, qiyamul lailnya semalam suntuk, puasanya tiap hari tanpa ada bolongnya, kemudian di masjid terus 40 hari di masjid, 4 bulan di masjid, nggak pernah pulang ke istri dan anaknya. Ini nggak baik. Kita sebutkan contoh nyata dari Salman Al-Farisi dan Abu Darda, dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan siapa? Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Suatu ketika Salman Al-Farisi ziarah ke rumahnya siapa? Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabaddzilah. Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda ini pakaiannya itu compang-camping. Pokoknya wis kayak enggak kepingin dilirik sama suaminya. Sudah pakaiannya begitu aja, sudah kayak enggak mandi begitu ya. Kemudian pakaiannya sudah enggak diperhatikan lagi di depan suaminya. Salman mengatakan, "Masya'nuki, apa masalahmu wahai Ummu Darda?" Maka dia mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya." Wahai Salman Al-Farisi, saudaramu Abu Darda itu kayak orang enggak butuh sama sekali terhadap dunia. Ya, melihat ini Salman Al-Farisi tentu kaget. Ya, oh enggak benar ini Abu Darda ini. Maka dia kepingin cross check apa sebenarnya ketidakbenarannya Abu Darda ini apa. Faja'a Abu Darda, ketika Abu Darda datang, fasana'a lahu ta'am, maka Salman Al-Farisi bawakan makanan. Dibawakan makanan. Apa kata Salman Abu Darda? Kul fa inni sha'im. Wahai Salman Al-Farisi, makanlah, saya lagi puasa. Salman Al-Farisi pintar dia. Ma ana bi'akil hatta ta'kul. Wahai Abu Darda, saya enggak mau makan sampai Anda makan juga. Akhirnya Abu Darda buka puasa dia. Falamma kana al-lail, ketika di malam hari, Salman Al-Farisi ini masih di rumahnya siapa? Abu Darda. Dhahaba liyaquma. Bangunlah Abu Darda di awal malam untuk apa? Qiyamul lail. Salman Al-Farisi lagi bangun, apa katanya? Idhab fanim. Abu Darda, balik, tidur lagi kamu. Ini bukan saatnya qiyamul lail. Thumma qama. Kemudian Abu Darda di malam yang di waktu yang berikutnya dia bangun lagi. Kata Salman Al-Farisi, tidur lagi kamu. Falamma akhiru minal lail, tatkala sudah sepertiga tersisa dari malam itu, apa kata Salman Al-Farisi? Al-ana fasalli. Sekarang wahai Abu Darda, qiyamul lail lah. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi tidak membenarkan perbuatannya siapa? Abu Darda. Abu Darda itu puasa terus siang harinya. Padahal istrinya siang hari barangkali pengen ditemani tidur. Di malam harinya juga mungkin istrinya kedinginan. Di awal malam sudah qiyamul lail. Sampai Abu Darda apa bilang? Kayaknya memang suami saya sudah enggak suka sama saya. Akhirnya sudahlah, pakaiannya, penampilannya biasa-biasa saja. Maka kata Salman Al-Farisi, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya
Jiwamu memiliki hak yang harus kau tunaikan. Artinya apa? Ibadah itu merupakan hak daripada jiwa kita untuk dia itu mendapatkan kesucian dan ketinggian derajatnya di sisi Allah. Punya hak. Tapi pada saat itu, pada saat waktu yang sudah ditentukan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, atau wa inna li rabbika 'alaika haqqan, dan Rabbmu juga memiliki hak yang harus kau tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak. Jadi jangan lihat hak Allah saja, hak istrimu kamu enggak lihat. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap hak itu, berikanlah segala sesuatu itu haknya. Maka Abu Darda enggak terima. Ini kayaknya Salman Al-Farisi ini merasa pinter ini dari saya. Datanglah Abu Darda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wahai Rasulullah, Salman Al-Farisi tadi malam kemarin ke rumah. Saya waktu puasa disuruh makan. Malam hari saya mau qiyamul lail dilarang. Di awal malam, baru nanti sepertiga malamnya saya dibolehin. Kemudian dia katakan, jiwamu atasmu punya hak. Rabbmu juga punya hak atasmu. Istrimu juga punya hak. Ini yang dinasihatkan Salman Al-Farisi kepadaku, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Wahai Abu Darda, Salmanlah yang benar. Jadi jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, tidak dibenarkan kita 100% itu hidup di masjid saja. Ya, pegang tasbih saja. Istri di rumah berasnya habis. Nanti pulang ke rumah kena omelan. Jangan salahkan istri. Ibu ini orang suaminya pulang dari masjid dimarahi. Dan jenengan sampai jam 9 di masjid, pulang nanti nggak ada sarapan, marah. Nah gitu. Jadi keluarga kita punya hak. Jangan sampai keinginan untuk sampai pada derajat yang tinggi di sisi Allah menjadikan kita itu menyepelekan hak orang lain. Badan kita punya hak untuk dijaga kesehatannya. Kalau semalam suntuk kita sholat malam, maka kita akan membahayakan diri kita, dan itu tidak dibenarkan oleh syariat. Dan begitu pula 3 sahabat yang datang kepada Rasulullah yang hanya menemukan Aisyah di rumahnya, bertanya tentang amalan Rasulullah SAW. Ka'annahum yataqalluha. Ketika Aisyah menjelaskan Rasul itu qiyamul lailnya itu di sepertiga malam, kadang puasa, kadang buka, artinya kadang puasa Senin, Kamis, kadang setelah itu buka, maksudnya begitu. Seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasul itu sedikit, dan mereka mengatakan itu kan Rasul sudah diampuni. Berkatalah yang pertama mengatakan, kalau saya aqumul lail wala anam, kalau saya akan bangun malam terus, nggak mau tidur. Yang kedua mengatakan apa? Asumun nahar wala akul, saya akan puasa terus dan saya nggak akan makan. Yang ketiga mengatakan, inni la atazawwajun nisa, saya nggak kepingin nikah. Pengennya apa? Ibadah terus. Sampai Nabi mengatakan apa? Kaliankah yang mengatakan tadi seperti ini? Nabi mengatakan, man raqima an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dariku. Aku tidur juga bangun malam salat. Aku juga puasa, kadang juga makan. Enggak puasa, terkadang enggak puasa. Aku juga menikahi wanita, kata Nabi. Loh, datang kalian yang 3 ini kepingin menyelisihi sunnahku, maka orang yang seperti ini bukan dari umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ya kita terlalu berlebihan memaksa diri beribadah dan menyepelekan hak orang lain. Jangan pula kita terlalu membiarkan jiwa kita ini terlalu bebas. Ya sudahlah, gitu. Masih muda kok. Padahal muda itu enggak ada jaminan tidak matinya itu. Yang ada muda, tua, anak kecil pasti mati. Sehingga apa yang membuat kita itu terlena dengan hal-hal yang sifatnya merugikan kita.
wa hayhat an takuna tazkiyatan nafs bimithli dzalik. Celakalah orang yang jika menginginkan kesucian jiwanya dengan cara tersebut, memaksa diri untuk totalitas dalam ibadah. Sekarang ada orang-orang yang meninggalkan keluarganya, tujuannya untuk mengembara seperti itu, ya, dijual harta bendanya, anak istrinya tidak ditinggalkan bekal, tujuannya untuk apa? Kemuliaan. Ya. Tatkala kita ingin sampai kepada derajat wali, derajat orang saleh, tidak menempuh apa yang ditempuh oleh para anbiya dan orang-orang saleh, kita enggak akan pernah sampai. Ya, wa kam min muridin, kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi la yusibuh. Betapa banyak orang yang kepingin dapat kebaikan, caranya yang salah, dia enggak akan pernah dapat kebaikan itu. Jadi penyucian jiwa sudah ada ilmunya dari Rasulullah SAW. Bal tazkiyatun nafs takunu bil masalik syar'iyyah. Menyucikan jiwa itu sudah punya trik dan cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bit tawassut wal i'tidal, dan tawassut itu pertengahan. Jangan seperti tadi terlalu memaksa diri beribadah, jangan pula terlalu membiarkan jiwa ini ya bebas. Pokoknya yang paling tengah itu yang baik. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Fala ifrata wala tafrid bal luzumu hadi Nabi SAW wa nahjihil qawim. Jadi kita tidak boleh menyepelekan masalah jiwa kita, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Akan tetapi contohlah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau dengan istrinya, bagaimana beliau dengan para sahabat, bagaimana beliau dengan cucunya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dengan kerabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh kita dalam hal ini, sehingga apa yang kita ingin dapatkan dari kebaikan dunia dan akhirat, contohlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan menyebutkan ya beberapa sebab untuk mendapatkan kesucian jiwa kita ini, yang ini akan membantu kita untuk bisa mendapatkan jiwa yang sempurna, jiwa yang bersih, jiwa yang selalu cinta kepada ketaatan dan membersihkan serta mensucikannya dari segala hal-hal yang mengotorinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan jiwa kita dan memperbaiki amal-amal kita. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menuntun ucapan kita, membimbing ucapan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sabar di atas kebenaran. Kita sabar di atas kebenaran, dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kita rizki, kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kita akhlak yang baik, amal yang saleh, dan memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik, serta menjauhkan kita dari segala fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.